Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Mana? Komandan Upacara. Umat! Stand! Siap! Stand! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Peringatan detik-detik proklamasi ditandai dengan bunyi sirene. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara, diiringi lagu Hening Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, maka saya mengajak kita sekalian untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Undangan dipersilahkan berdiri. Bangsa tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Henti. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan.
Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegak. Maju. Jalan. Kunci. Gerak. Balik kanan. Gerak. Haluan kanan maju. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, barisan dapat diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Melaka, Kecamatan Yokuveu, hari ini izinkanlah saya membacakan sambutan Bupati Melaka. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Melaka, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Melaka, Kapolres Melaka, Dandim 1605 Belu, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, Saudara Sekretaris Daerah, bersama para pejabat sipil lingkup pemerintah Kabupaten Melaka, Komandan Satgas Pamtas RI RDTL, Danion Rider 744 SYB, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Ketua Bayangkari Polres Melaka, Ketua Persit Chandra Kirana Belu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Melaka, tokoh agama, tokoh masyarakat. Hadir juga Bapak Romo Bala selaku Pastor Proikotofon yang sama kami hormati, Pak Hamanas Tuhan yang mewakili Ina Ama Katotion Naition dan suku-suku terkait lainnya yang sama dihormati, Ina Ama Sau Sebui yang sempat hadir di tempat ini juga, saudaraku Sekretaris Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Pusmas, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP yang sempat hadir di tempat ini yang sama kami hormati, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa yang sama saya hormati, Ketua Tim Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Melaka yang sama kami hormati, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM, pers dan media massa. Singkatnya Ibu Bapak hadirin yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam upacara yang diselenggarakan di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Melaka. Kita berharap dan bercermin sejarah dan mengapresiasi perjuangan para leluhur yang telah berkorban untuk kemerdekaan kita. Saya mengajak kita semua
untuk bersyukur tak henti-hentinya atas anugerah proklamasi kemerdekaan yang telah kita terima sejak 78 tahun yang silam. Atas nama pemerintah Kabupaten Melaka, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam upacara HUT RI hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah menyemarakan momen bersejarah ini dengan mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Kamis 17 Agustus 2023, bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang dipromulgakan oleh Insinyur Soekarno 78 tahun yang silam di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta 17 Agustus 1945. Tetapi apa artinya peringatan hari proklamasi itu bagi kita saat ini? Hutun Renu Rai Melaka yang saya banggakan, memperingati berarti merenungkan sambil mengenang. Di sini kemerdekaan berarti kebebasan, bukan saja suatu kebebasan dari penjajah, tetapi lebih untuk kebebasan dapat menentukan nasib sendiri, untuk dapat menentukan sendiri jalan sejarah nasional bangsa ini ke depan menuju cita-cita kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran, serta keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita telah berjuang, jatuh bangun tanpa kenal lelah untuk menjadikan bangsa besar ini bangsa yang segar badannya, bukan kurus tak bergizi dan sakit-sakit, cerdas otak, bukan bodoh, apalagi tidak tahu baca tulis, tebal dompet dengan lembaran Sudirman, bukan lembaran Patimura, aman damai, bukan selalu konflik, rusuh, dan dicari polisi. Kita mau membentuk suatu kepribadian nasional yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Hutun Renu Rai Melaka yang saya cintai, kita mau menyingsingkan lengan baju mengisi alam kemerdekaan yang telah diraih. Kita bertekad membangun komitmen untuk berkeringat besar kecil, bekerja keras dan cerdas, membangun bangsa dan negara ini, membangun Kabupaten Melaka yang tercinta ini di segala bidang kehidupan. Kita masih harus terus berjuang. Tanda-tanda masyarakat adil dan makmur sudah mulai tersingkap, sudah mulai kelihatan wajahnya sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 2 periode hingga sekarang. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Data ekonomi dunia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional IMF, dari 50 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-16 negara yang maju ekonomi dengan produk domestik bruto sebesar 1,31 triliun dolar Amerika Serikat. Di kalangan negara-negara ASEAN, produk domestik bruto Indonesia menempati urutan pertama dari 1.390 miliar dolar Amerika. Kita mungkin bertanya, dari mana prestasi besar Indonesia ini? Jawabannya adalah dari kerja keras seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, memperingati hari proklamasi kemerdekaan seharusnya membuat kita bertanya diri, apa yang saya sudah lakukan untuk negara ini, untuk provinsi ini, dan untuk kabupaten ini, terlebih untuk Rai Melakaku. Saudara-saudara Hutun Renu Rai Melaka yang saya hormati, semangat ini sejalan dengan tema nasional Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia
tahun 2023, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Kita sekarang hidup di alam otonomi daerah. Rai Melaka sudah menjadi suatu daerah otonom yang bisa mengatur sendiri rumah tangganya agar kesejahteraan rakyat daerah Melaka ini dapat secepatnya terwujud. Sejarah pemekaran Melaka mengandung arti kebebasan untuk membangun Rai Melaka atas dasar kebijakan pembangunan yang selaras dengan kondisi real Rai Melaka. Pada masa kepemimpinan kami, Bupati Melaka, Dr. Simon Naak SHMA, dan Wakil Bupati Melaka, Louis Lukitaulin SSOS, dalam segala keterbatasan, kami sudah berusaha membangun Rai Melaka tercinta dengan berbagai program konkret melalui visi misi mewujudkan Kabupaten Melaka yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing yang didukung dengan program sakti, yaitu yang pertama, swasembada pangan. Melaka sudah memiliki 2 brand produk Melaka, yaitu brand beras Nona Melaka dan brand Fore Lakateo. Selain Bupati itu, Bupati Melaka mencanangkan program 3K, yaitu kebun, kandang, dan kolam untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Untuk menunjang program tersebut di atas, pemerintah melalui instansi teknis terus berupaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Melaka. Beberapa program yang telah dilakukan adalah pengolahan lahan gratis seluas 333,46 hektar, penyediaan benih kacang hijau untuk mendukung brand Fore Lakateo 6,25 ton, penyediaan bibit padi untuk mendukung brand beras Nona Melaka sebanyak 87,5 ton, pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pertanian, alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pembangunan irigasi tersier sepanjang 945 meter. Yang kedua, program adat istiadat, seni budaya, olahraga, dan kerukunan kehidupan beragama. Peningkatan peran aktif kelembagaan adat di Kabupaten Melaka melalui pemberian insentif bagi liurai, loro, nain, dan fukun se-Kabupaten Melaka kepada 2.054 orang. Pentas bidu Tais Mutin pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan penari sebanyak 2.000 orang dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Penyajian akar bilan terbanyak pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tercatat sebagai rekor dunia melalui Museum Rekor Indonesia. Kabupaten Melaka menghadiri penyelenggaraan seluruh event olahraga di tingkat regional dengan menghadirkan 406 atlet bela diri dan sepak bola. Pada saat ini, perwakilan Kabupaten Melaka sedang mengikuti ajang olahraga bergengsi di Provinsi NTT, Eltari Memorial Cup di Kabupaten Rotendao. Saya mengajak Hutun Renu Rai Melaka untuk mendoakan tim kecintaan kita, PS Melaka, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing global. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat anggaran di bidang pendidikan antara lain dengan mendukung perluasan program Kartu Melaka Cerdas dan kemajuan kebudayaan. Untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan, telah dilakukan beberapa program, diantaranya pemberian Kartu Melaka Cerdas Seri A kepada 4.167 pelajar, pemberian Kartu Melaka Cerdas Seri B kepada 987 mahasiswa, pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah
yang sementara dibangun di kota Betun. Pendidikan lanjutan ASN dengan rincian S1 sebanyak 90, S2 30, dan S3 2 orang. Pembangunan BLK sebanyak 3 unit, pembangunan 28 unit ruang kelas, pembangunan 8 unit perpustakaan sekolah, penyediaan teknologi informatika sebanyak 34 paket. Selanjutnya, peningkatan SDM di bidang kesehatan juga terus dipacu melalui program diantaranya pemberian kartu Melaka Sehat bagi 17.969 orang, pendidikan dokter spesialis sebanyak 2 orang, penurunan angka stunting sebesar 0,53%, pembangunan 1 unit puskesmas prototipe. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit Pratama Alkani, pengadaan 18 unit kendaraan roda 2 untuk puskesmas keliling, pengadaan 2 unit kendaraan roda 4 untuk puskesmas keliling. Saat ini juga pembangunan gedung rawat inap RSUPP Betun. Yang keempat, tata kelola pemerintahan bersih, berwibawa, inovatif, dan bebas dari praktek KKN. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan internal, dan dari pengawasan internal tersebut, entitas pengelola keuangan telah mengembalikan kerugian daerah sebanyak 4.070.565.347 rupiah. Kabupaten Melaka mendapatkan opini WTP dari BPKRI perwakilan NTT terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Melaka tahun 2022. Ini adalah opini WTP yang keempat kali. Yang kelima, infrastruktur publik yang memadai. Pembangunan infrastruktur publik menjadi syarat mutlak dalam upaya meningkatkan ekonomi suatu wilayah. Beberapa bidang pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan jalan sejak 2021 sampai dengan 2023 sepanjang 73.844 meter, termasuk untuk kita Kecamatan Yokuveu tahun 2022 sebanyak hotmix 2 km, dan 2023 ini kita mendapatkan 5,8 km. Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Melaka yang dilaksanakan dengan metode pekerjaan tahun jamak 2021 sampai 2023. Normalisasi alur kali Motomuruk di Dusun Umalor, Desa Lakulo sepanjang 2000 meter. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 158 hektar. Pembangunan baru spam jaringan perpipaan 850 sambungan rumah. Pengadaan lampu traffic light pada 3 titik di Kota Betun, yaitu Simpang Polres Melaka, Simpang Lapangan Umum Betun, dan Simpang Pasar Beau. Telah dilakukan juga pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 215 titik. Pemasangan perangkat internet gratis sebanyak 211 unit. Saat ini juga pembangunan rumah bagi warga Transkapitan Meo sebesar 32 unit. Kami tidak berbangga diri dan menepuk dada, karena semua yang sudah kami kerjakan dan kami sedang kerjakan dalam masa kepemimpinan kami masih belum sempurna. Masih kurang ini dan itu. Oleh karena itu, berbagai keterbatasan dan berbagai faktor penghambat. Dalam konteks ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melaka, ASN, TNI, Polri, swasta, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, agar Rai Melaka tercinta dapat semakin maju dari tahun ke tahun. Seperti biasa, iklim pemilu dan pilkada sering membuat hangat, panas, dan bahkan gerah. Mengapa demikian? Karena berbeda pilihan politik. Mengapa ada perbedaan pilihan politik? Perbedaan pilihan politik karena perbedaan kepentingan. Mengapa ada pilihan politik dan kepentingan? Karena kita memiliki harapan yang sangat tinggi pada pemimpin politik.
Seolah-olah pemimpin politik itu adalah dewa atau pesulap yang mampu dalam waktu singkat tanpa kurang suatu apapun memenuhi seluruh harapan kita. Hutun Renu Rai Malaka yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, perbedaan pilihan politik dan kepentingan itulah yang membuat hangat iklim pemilu dan pilkada dan memecah belah masyarakat ke dalam kubu-kubu politik yang saling menyudutkan dan menyerang, baik langsung maupun tidak langsung, fisik maupun mental, bahkan saling mencaci maki. Sebagai bupati, saya menghimbau agar seluruh masyarakat Malaka bersikap bijak, selalu menjaga ketenangan dan keamanan di dalam masyarakat, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Kalau kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah kebebasan, maka pemilu dan pilkada adalah peristiwa kebebasan. Mari kita ciptakan pemilu yang demokratis, damai, dan aman. Hutun Renu Rai Malaka yang tercinta, sebelum menutup sambutan ini, perlu saya sampaikan bahwa inilah momen untuk kita memikirkan bangsa dan daerah ini dengan menjaga optimisme, saling berbagi, berani berbuat terobosan, dan selalu mengejar prestasi secara bersama. Kita bersama, maka kita bisa. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia, Dirgahayu ke-10 Kabupaten Malaka. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa oleh Romo Baltasar Seran PR. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia ini, kemerdekaan yang telah berlangsung selama 78 tahun. Kami percaya sungguh bahwa Engkau senantiasa menyertai kami selama 78 tahun ini. Kini kami mohon, dampingilah kami semua untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami semua dengan tulus dan dengan penuh tanggung jawab. Ya Bapa, kami memohon kepadamu pula, sudilah Engkau mendampingi para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Semoga dengan rahmat kebijaksanaan-Mu, mereka senantiasa mendampingi kami, masyarakat Indonesia, untuk bisa mencapai kesejahteraan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa banyak pendahulu kami telah mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan bangsa kami. Maka kami mohon, kurniakanlah kepada mereka semua rahmat, keselamatan, kebahagiaan abadi. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, teristimewa yang berada di wilayah Kecamatan Iokufeu ini. Semoga dari hari ke hari kami terus-menerus membangun persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. Dampingilah kami
untuk tak henti-hentinya berjuang untuk memajukan bangsa kami, teristimewa daerah kami, dengan terus-menerus bekerja keras untuk membangun daerah ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, warga bangsa Indonesia tercinta, para pemimpin kita mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, kita sekalian warga bangsa Indonesia tercinta ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Hari kemerdekaan kita, hari
Penghormatan kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara. Hormat. Siap. 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 Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Peserta upacara dibubarkan.